Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nuzul Adama Ramadan dengan NIM 04040122128 dari Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam semester 4 kelas A4. Dalam 7 menit ke depan saya akan menjelaskan kajian Islam tentang menyempurnakan sholat dengan khusyuk yang bersumber dari buku 60 menit terapi sholat bahagia yang ditulis oleh Profesor Dr. Muhammad Ali Aziz MAG. Oke, ada beberapa pengertian khusyuk dari para ahli, yaitu dari Abu Toha Muhammad Yunus bin Abdul Sattar mengartikan khusyuk adalah dengan ketundukan jiwa. Khusyuk dilakukan dengan ketundukan jiwa, kerendahan dan kepatuhan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, ia menghadap Allah dengan sikap yang tawadhu, hancur hawa nafsunya dan hilang semua kesombongannya. Jadi, seorang hamba yang sholat, yang menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, yang bisa diartikan khusyuk, yaitu yang benar-benar menundukkan jiwanya, yang benar-benar merendahkan dan mematuhkan semua hatinya itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Khusyuk itu artinya merendah. Jadi jika orang sholat hanya membaca bacaan-bacaan sholat, itu belum bisa dikatakan khusyuk, tapi hanya bisa dikatakan fokus. Khusyuk juga diartikan ikhlas hanya karena Allah, hanya ikhlas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Khusyuk meliputi aspek lahirnya, yaitu gerakan-gerakan sholat yang tenang dan perlahan. Jadi, jika seseorang hamba yang sholat dengan khusyuk, pasti dia akan melakukan sholat dengan tenang, dengan perlahan, tidak melakukan sholat itu dengan secara kuku. Seseorang yang khusyuk bisa melakukan sholat dengan tenang dan menundukkan semua jiwanya. Apalagi kita sebagai anak muda, teman-teman. Kita sebagai anak muda mungkin belum banyak yang bisa melakukan sholat dengan khusyuk. Apalagi kita sebagai seorang mahasiswa yang banyak sekali agenda, banyak sekali tugas, banyak sekali schedule yang harus kita kerjakan. Jadi kita sholat itu selalu cepat-cepat, selalu memikirkan apa yang kita pikirkan, selalu memikirkan tugas-tugas yang akan kita kerjakan. Jadi sholat itu tidak bisa khusyuk. Maka dari itu kita sebagai anak muda harus berusaha untuk menjadi hamba yang khusyuk kalau sholat. Kita harus menenangkan jiwa kita, kita menundukkan jiwa kita, kita patuhkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi saat sholat, teman-teman. Sholat yang khusyuk bukan berarti sholat yang pelakunya tidak ingat apa-apa, teman-teman. Jika misal kita tidak ingat apa-apa dalam sholat, itu berarti bukan khusyuk namanya, tapi pingsan, teman-teman. Orang yang tidak sadar justru tidak terkena kewajiban sholat. Jadi orang-orang yang tidur, orang-orang ketiduran, lupa, itu tidak kena kewajiban sholat, teman-teman. Khusyuk harus dalam keadaan sadar, dalam keadaan sadar yang penuh. Jika tidak, bagaimana mungkin kita bisa mengingat dan membaca doa-doa yang kita baca saat sholat, teman-teman? Nggak mungkin kita bisa membaca, kita bisa menghayati bacaan-bacaan sholat yang kita bawakan kalau kita benar-benar tidak khusyuk, teman-teman. Nah, di kalangan umat Islam terdapat orang-orang yang berupaya keras untuk memperbaiki sholat, namun ada juga yang mengabaikannya. Kelompok orang-orang yang belum bisa khusyuk itu lebih baik daripada orang-orang yang tidak melakukan sholat sama sekali, teman-teman. Setiap muslim wajib berusaha untuk menyempurnakan sholatnya. Setiap muslim wajib menyempurnakan sholatnya dengan cara khusyuk tadi, teman-teman. Tidak boleh berpikiran daripada sholat nggak serius, mending aku nggak sholat, itu tidak baik. Orang yang sholat tapi tidak khusyuk itu jauh lebih baik daripada orang yang meninggalkan sholat atau orang yang tidak sholat sama sekali. Demikian juga orang yang sholat dan masih terus melakukan dosa itu lebih baik, teman-teman, daripada orang
yang tidak sholat sama sekali. Karena apa? Dalam surat Al-Ankabut ayat 45 yang artinya sungguh sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Jadi saat kita sholat, kita itu akan bisa mendapat pembatas untuk melakukan banyak-banyak dosa, untuk melakukan maksiat. Itu kita ada batasannya daripada kita tidak sholat. Karena sholat itu adalah tali penyambung kita langsung hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jika kita tidak sholat sama sekali, tidak ada pembatas bagi kita untuk melakukan maksiat. Jadi kita los-losan gitu teman-teman. Jadi nggak bisa kita terus melakukan maksiat. Minimal kita sholat lah teman-teman. Meskipun kita masih melakukan banyak dosa, minimal kita sholat. Sebagai anak muda, meskipun saya sendiri juga masih banyak sekali dosa, tapi ayo teman-teman, kita melakukan sholat minimal 5 kali. Meskipun kita belum bisa khusyuk melakukan sholat, itu lebih baik daripada tidak sholat sama sekali teman-teman. Karena dari hari ke hari, jika kita berusaha untuk memperbaiki sholat kita, jika kita berusaha untuk berusaha untuk bisa khusyuk dalam sholat kita, insya Allah kita bisa khusyuk dalam melakukan sholat, dan insya Allah kita bisa meninggalkan maksiat teman-teman. Oke, selanjutnya